Halo, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang proposal penelitian. Perkenalkan, nama aku Alvin Andrianto. Di sini juga ada Dimas, ada Benedictus, sama Fauzan Fatwa. Lanjut. Di sini kita subtopiknya ada tiga. Yang pertama, ada pengertian proposal penelitian. Yang kedua ada sistematika proposal penelitian, dan yang terakhir ada ciri-ciri proposal penelitian. Next, apa sih pengertian proposal itu? Proposal penelitian adalah dokumen formal yang merinci rencana studi atau proyek penelitian. Ini mencakup latar belakang masalah, tujuan, metodologi, sumber daya yang dibutuhkan, jadwal, dan perkiraan hasil. Tujuan utamanya adalah untuk meyakinkan pihak berwenang atau penyandang dana tentang keberhasilan, relevansi, dan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan, serta bagaimana riset tersebut akan dilaksanakan dan manfaatnya bagi bidang studi yang bersangkutan. Next. Di slide ini, tujuan pengajuan proposal. Tentunya tujuan dari pengajuan proposal bervariasi tergantung pada konteksnya. Yang pertama, ada penelitian. Penelitian itu mencari persetujuan untuk melakukan studi tertentu dengan merinci tujuan, metodologi, dan kebutuhan sumber daya untuk memperoleh persetujuan dan dana yang diperlukan. Yang kedua, ada mendirikan usaha. Mendirikan usaha itu memaparkan rencana bisnis, modal operasional, proyeksi, keuangan, dan strategi untuk mendapatkan dukungan atau investasi bagi pendirian sebuah perusahaan atau bisnis. Yang ketiga ada mengajukan tender. Mengajukan tender itu menyampaikan proposal untuk menawarkan produk atau layanan kepada pihak yang mengadakan tender dengan rincian biaya, spesifikasi, dan solusi yang ditawarkan. Yang keempat ada mengajukan kredit. Mengajukan kredit itu menguraikan niat dan kemampuan dalam memanfaatkan pinjaman serta membuktikan keberlanjutan keuangan untuk mendapatkan persetujuan kredit. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada mengadakan acara, yaitu menyusun rencana acara secara terperinci, termasuk lokasi, anggaran, jadwal, kegiatan, dan manfaat yang diharapkan untuk mendapatkan dukungan atau sponsor dari pihak terkait. Oke, lanjut. Di slide selanjutnya, ini ada jenis-jenis proposal. Di sini ada 4 jenis, yaitu yang pertama proposal bisnis. Proposal bisnis adalah dokumen formal yang merinci rencana operasional, strategi, dan proyeksi keuangan suatu usaha kepada pemangku kepentingan. Contohnya, sebuah proposal bisnis biasa berisi rencana pendirian restoran, meliputi deskripsi konsep, analisis pasar, proyeksi keuangan, strategi pemasaran, dan rencana operasional untuk menarik investor atau mendapatkan pendanaan. Yang kedua, ada proposal proyek. Proposal proyek adalah dokumen formal yang merinci rincian tujuan, ruang lingkup, sumber daya, dan jadwal pelaksanaan suatu proyek untuk mendapatkan persetujuan atau dana. Contohnya, contoh proposal proyek bisa mencakup rencana pengembangan aplikasi mobile dengan rincian fitur, anggaran, jadwal pengembangan, dan manfaatnya. Yang ketiga, di sini ada proposal penelitian. Apa itu proposal penelitian? Proposal penelitian adalah dokumen yang merinci rencana, tujuan, metodologi, dan kebutuhan sumber daya untuk suatu studi ilmiah. Contohnya, penelitian mengenai dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati di hutan hujan Amazon. Yang terakhir, ada proposal kegiatan, yaitu dokumen yang merinci rencana, tujuan, dan detail pelaksanaan suatu acara, program, atau kegiatan tertentu. Contohnya, proposal kegiatan dapat berupa rencana pelaksanaan festival musik dengan detail lokasi, artis yang diundang, jadwal acara, dan sumber pendanaan. Next. Nah, sekarang gilirannya saya untuk yang mempresentasikan.
Sistematika proposal penelitian. Proses awal pembuatan proses penelitian dimulai dengan menentukan topik dan judul penelitian. Menggunakan sebagai bahan untuk menentukan topik penelitian yaitu yang pertama tuh jangkauan penelitian terhadap topik, manageable topik. Yang kedua, data topik mudah didapat, obtainable data. Yang ketiga, topik cukup penting untuk diteliti, significant of topic. Yang keempat, topik menarik untuk diteliti, interested topic. Oke, sebentar. Nah, lanjut. Ada proposal penelitian, yaitu berisi dari jadwal penelitian, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, terus tujuan penelitian, manfaat penelitian, terus tinjauan pustaka atau landasan teori, lalu kerangka berpikir dan hipotesis. Yang kesembilan ada metode penelitian, lanjut populasi dan sampel penelitian, lalu teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Nah, ini ada metodenya. Metodenya yang pertama kan ada judul penelitian. Judul penelitian itu hendaknya singkat, jelas, spesifik, dan sederhana. Lalu yang kedua, latar belakang penelitian, yaitu latar belakang berisian alasan dilakukan penelitian dengan menguraikan fakta dan informasi. Yang ketiga, identifikasi masalah, berisikan rumusan masalah yang menjadi fokus dan dasar kajian penelitian. Lanjut, ada perumusan masalah. Perumusan masalah yaitu permasalahan yang diusulkan pada bagian identifikasi masalah, dipilih dan ditentukan dalam rumusan masalah. Rumusan masalah sebaiknya menggunakan kalimat tanya. Yang kedua ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu berisi tujuan penelitian yang relevan dengan rumusan masalah atau menjadi jawaban dari rumusan masalahnya tersebut. Lalu yang ketiga, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian, keuntungannya yang akan didapat oleh pihak terkait atau inovasi yang akan dihasilkan dari penelitian yang dilakukan dikemukakan dalam bagian ini. Manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut bisa manfaat secara teori dan manfaat praktik. Lanjut. Nah, di sini ada metodologi penelitian. Jadi, metodologi penelitian merupakan landasan penting untuk memastikan kevalidan dan kekurangan atau penelitian. Nah, ini ada berikut adalah elemen-elemen yang umumnya termasuk dalam bagian metode. Yang pertama itu ada metode penelitian. Jadi, metode penelitian menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data ini bisa melibatkan metode kualitatif, kuantitatif, atau campuran mix. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi penelitian merujuk pada kelompok yang menjadi fokus penelitian, sedangkan sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil untuk dianalisis penelitian. Timbangkan apakah sampel tersebut di populasi secara. Sini ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel menjelaskan cara bagaimana sampel dipilih dari populasi ini bisa melibatkan teknik acak, purposive, stratified, atau lainnya tergantung pada karakteristik penelitian. Ada juga teknik pengumpulan data, menggambarkan alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sampel ini. Bisa mencakup wawancara, kuesioner, observasi, atau kombinasi dari berbagai penelitian. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh Benedictus. Baik, kemudian teknik berikutnya ini analisis data. Bagian ini menjelaskan cara
bagaimana data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang melibatkan kayak statistik. Nah, contohnya itu statistik ada dua, yaitu SPSS dan SPLS itu sebagai alat. Kemudian analisis tematik, konten analisis atau pendekatan lainnya tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Kemudian semua komponen ini bekerja sama untuk membentuk landasan metodologi penelitian yang solid untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sistematis dan dapat diandalkan. Next berikutnya, resultnya itu jadi metode penelitian ini yang dimana kita sebagai pembuat skripsi atau makalah yang di dalamnya itu terdapat kita bisa memilih dua alat yang berbeda tapi hasilnya sama. Dengan demikian presentasi dari kami. Terima kasih dan selamat malam. Oke.